Kita bisa BEP dengan 3 kali panen kalau asal penjualan kita jelas Mas ya. Penjualan kita mau wisatakan. Jadi kalau paling enak kita buka greenhouse baru nih di wilayah A gitu ya. Kita di situ di awal kita belajar dulu dengan wisata petik buah. 3 kali aja udah cukup biasanya. Itu insya Allah udah lebih dari modalnya udah terpenuhin lah Mas. Setelah wisata petik, karena market di daerah itu pasti mengalami kejenuhan, baru kita kontrakkan dengan buyer-buyer Mas. Itu caranya Mas, cara mainnya. Mungkin kebanyakan di sana kan kalau dibilangin 3 kali nggak percaya ya. Tapi kan itu ada caranya. Nah di sini sistemnya, kebetulan di kami sistemnya ada 4 sistem. Ada namanya sistem vertigasi tetes. Terus ada yang di belakang ini sistem yang water culture ya. Water culture-nya di sini ada yang NFT, ada yang DFT, ada yang DFRT. Kalau usia kecil pakai DFT, kalau usia dewasa NFT. Itu ada sistem uniknya Mas. Jadi itu sistem paling mudah dibudidayakan untuk khalayak orang-orang yang awam Mas. Oke, kalau ini namanya melon Dalmatian ya, termasuk melon yang winter melon. Ini melon-melon yang kalau kita kepin mengejar panen 6 kali ke atas ya dalam setahun, tanam melon-melon yang varietas kayak gini. Dulu melon ini benihnya dipegang oleh perusahaan di Jogja saja. Kalau bicara omset, per bulannya saya udah ratusan Mas. Udah hampir menyentuh 1 udah bisa lah. Anak muda jangan takut untuk bertani, karena bertani itu tidak perlu kotor kalau kita mainnya sistem hidroponik ya. Dan pertanian hidroponik itu menurut saya kalau sistemnya benar, caranya benar, sistem pemasarannya benar, faktor BP-nya akan cepat. Jangan takut kehilangan uang. Kalau masih nilainya segitu tuh masih biaya SPP-nya anak TK ini. Penerus ketahanan pangan bangsa kita itu siapa lagi kalau bukan anak-anak muda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lafilian Romadi atau bisa disapa Lafilian. Saya asalnya dari Desa Kedungrejo, Kecamatan Megalo, Jombang, Jawa Timur. Ya. Usaha yang saya jalankan itu namanya melon ponik. Melon ponik itu melon hidroponik. Spesial kita melon-melon premium dari luar negeri ya kebanyakan. Atau yang dari Indo ada dari varietas Tunas Agro aja. Begitu Mas. Kalau untuk kita budidayanya melon ponik sendiri, fokus kami itu full di dalam greenhouse. Karena pertanian modern ya yang kita kejar. Jadi kenapa kok dalam greenhouse? Biar kita bisa mengejar panen 5-7 kali dalam setahunnya Mas. Terus titiknya di Jombang kurang lebih ada 10 titik. Kalau keseluruhan per hari ini ya, masih per hari ini ada 20 titik. Ada di Indramayu, ada di Jogja, ada juga nanti di Jakarta, di Bogor. Terus sekarang juga masih banyak yang masih proses pembangunan. Awal mulanya saya itu sebenarnya kalau main melon itu iseng aja ya. Jadi yang pertama emang keresahan ya, keresahan ayah saya. Dulu petani semangka. Di Desa Kedungrejo ini terkenal namanya pertanian semangkanya Mas. Jadi buyer-buyer dari Jakarta maupun mana itu selalu datangnya ke sini. Surganya tanah semangka lah bahasanya gitu ya kalau di sini. Tapi beberapa tahun terakhir pas saat saya kuliah, ayah saya mengalami sering kegagalan karena faktor cuaca. Terus akhirnya saya mencari solusi itu gimana ini kalau gagal biar kita tetap bisa nanam ketika musim hujan. Ketemulah namanya greenhouse. Dan kebetulan teman saya itu budidayanya di dalam greenhouse juga. Ada temannya teman saya ya di Gresik sana pertama kali saya belajar. Ide hari ini 3 hari kemudian saya survei, 3 hari kemudian saya bayar tanahnya, 1 hari lagi saya mulai bangun. Jadi kurang lebih ngide ke bangun 7 hari Mas. Semua hal ini kenapa saya kok bisa secepat itu memutuskan usaha melon ini. Dari 2016 saya memulai usaha namanya Lafilat, karikatur spesialis polisi. Awal mula terciptanya usaha itu karena saya gagal kuliah Mas ya. Kuliah tahun pertama itu kurang lebih 7 kali saya nggak masuk Mas tahun pertama. Tapi alhamdulillahnya dari itu tadi, di tahun itu saya menemukan namanya usaha yang karikatur. Sehingga bisa menghidupin biaya kuliah saya yang seenak saya lah. Mau makan apa, mau hidup kayak gimana itu bisa tertopang dari usaha itu tadi. Saya sebelumnya itu main kafe, F&B, 3 kali mengalami kegagalan. Ada yang ditipu orang, ada yang di tengah jalan investor saya meninggal karena COVID waktu itu. Terus kontraktor interior Mas, fokusnya gitu ya. Jadi desain interior. Di situ juga terlalu banyak cash flow saya yang seret.
Nah, itu yang menciptakan Melon Ponic ini bisa secepat itu untuk ngebikin ngide ke eksekusinya cuman 7 hari. 45 ST. Pokok 1,3. Mungkin udah kuasanya Allah ya, mungkin saya harus berusaha sendiri. Dan alhamdulillah dari titik itu yang ngebentuk mental saya mungkin ya dari dulu. Jadi itulah yang cikal bakalnya semuanya Mas. Jadi ya udah kita lebih baik ngambil resiko aja karena hidup ini pasti ada namanya masalah. Dan ketika ada masalah ya udah kita harus cari solusinya. Gitu aja yang saya pikirkan. Jadi kita hajar dulu aja. Nanti masalah ya udah tinggal jalan itu masalahnya gimana. Nggak ada sama sekali ya. Orang tua saya, almarhum ibu saya itu penjahit Mas. Dan saya waktu kecil juga terkadang itu ayah saya cuma bilang, bantuin nanam semangka, kalau panen nanti kamu tak kasih sesuatu yang kamu inginkan. Nah mungkin itu cikal bakalnya ya, jadi karakter mulai terbentuk secara nggak sadar di situnya mungkin ya. Jadi kita mau mendapatkan sesuatu harus berusaha terlebih dahulu. Itu mungkin yang hikmah saya dapat gitu ya. Kalau ngebangun yang perdana Mas itu kurang lebih cuma 20 juta Mas ya. Cuman saya nggak sayang kalau investasi ilmunya. Layer ke atasnya saya yang kencengin. Waktu itu kurang lebih 15 juta Mas untuk saya belajarnya aja. Jadi belajarnya ada ikut kelas maupun ada orang kemana. Saya beli bahan bakunya sehingga saya dapat suatu SOP-nya. Jadi saya nggak takut dengan hal untuk investasi ilmu ke atasnya. Jadi kurang lebih awal-awal itu 35-40 juta Mas. Padahal unit gross-nya hanya ukuran 6 kali 20 meter persegi aja. Panen perdana itu nggak salah bulan 11 tahun 2023. Jadi Agustus saya mulai bangun karena saya ada basic sipil, bangun gasnya yang bangun sendiri gitu ya. Jadi ngeliatin punya orang terus habis saya lihat oh gini. Habis itu ngobrol sama tukang, kita kebangun dalam waktu sebulan. Jadi gross yang besar ini di belakang ini kurang lebih bangunnya cuma 1 hari setengah ini. Padahal kalau gross yang kecil tadi 6 kali 20 itu sebulan waktu awal gitu ya. Lah waktu dulu kita panen perdana bulan 11. Bulan 11 itu kita langsung ada namanya CNN maupun Indosiar datang ke kita karena saya ada teman. Terus kita juga mengundang namanya Kepala Dinas Pertanian waktu itu. Pertama kali saya panen. Disitulah boom Melon Ponic gitu, boom untuk pertama. Banyak namanya permintaan pasar Mas. Kita bisa BEP dengan 3 kali panen kalau asal penjualan kita jelas Mas ya. Penjualan kita mau wisatakan. Jadi kalau paling enak kita buka gross baru nih di wilayah A gitu ya. Kita di situ di awal kita hajar dulu dengan wisata petik buah. 3 kali aja udah cukup biasanya. Itu insya Allah udah lebih dari modalnya udah terpenuhin lah Mas. Setelah wisata petik, karena market di daerah itu pasti mengalami kejenuhan, baru kita kontrakkan dengan buyer Mas. Itu caranya Mas, cara mainnya. Mungkin kebanyakan di sana kan kalau dibilangin 3 kali nggak percaya ya. Tapi kan itu ada caranya. Caranya itu kayak gini loh. Kita mainkan dulu dengan end user terlebih dahulu. Karena ketika bukaan baru di tempat yang baru, greenhouse ini hal yang tidak biasa biasanya. Nah di sini sistemnya, kebetulan di kami sistemnya ada 4 sistem di Desa Kedungrejo. Ada namanya sistem vertigasi tetes. Vertigasi tetesnya kita itu pakai medianya Kokopit. Habis itu pakai drip tetes ya. Dari Australia. Pakai ya, brand Revulis untuk drip tetesnya. Terus ada yang di belakang ini sistem yang water culture ya. Water culture-nya di sini ada yang NFT, ada yang DFT, ada yang DFRT. Jadi di desa ini ada 4 sistem. Fungsinya apa kok ada 4 sistem? Biar semua orang di Indonesia kalau mau belajar, kayak kemarin kita baru ngadain pembelajaran di akhir pekan, itu hampir Mas, ada dari Lampung, ada dari Bali, ada dari Kalimantan datang ke sini Mas untuk belajar ke tempat ini gitu. Karena sistem kita udah kami lengkapin, terus cara pembelajaran kami udah kita simpelkan untuk bahasa orang awam. Kalau vertigasi tetes itu kan substrat culture ya. Jadi kalau substrat ini medianya itu open system. Ketika kita mengalirkan sebuah nutrisi, dia tidak kembali lagi ke arah tandonnya. Itu namanya open system. Itu tadi keunggulannya, rasa buahnya, kualitas buahnya akan semakin maksimal sesuai dengan genetiknya. Dan dia tidak memerlukan namanya genset atau tidak. Ketika listrik padam seharian, dia nggak disiram, di medianya itu masih ada air-air yang tergenang di situnya. Jadi masih aman lah bahasanya ya. Jadi itu sistem paling mudah dibudidayakan untuk khalayak orang-orang yang awam Mas. Kalau misal sistem yang water culture, itu namanya closed system. Jadi sistemnya dia itu mengalir, habis itu kembali lagi ke tandon. Di sini ada namanya NFT dan DFT aja ya yang kita sebutkan. Kalau NFT itu nutrisi yang dialirkan setipis film. Kita pakainya media talang 4 in, talang kotak, biar sesuai dengan kaidahnya. Kan nutrisi yang dialirkan setipis film ya. Kalau medianya datar, kalau medianya paralon kan artinya cekung ya. Ini kan nggak sesuai dengan kaidahnya sebenarnya. Lah makanya kita pakainya di sini belakang
itu yang pakai talang. Biar ini bisa tipis banget dengan kemiringan idealnya 2-5 derajat. Atau gampangnya ya Mas ya, 2-5 cm per meternya. Kemiringan ideal dalam satu kanal itu kurang lebih paling panjangnya 8-12 meter. Itu sistem NFT. Kelemahannya, sistem itu wajib punya genset atau panel surya Mas. Itu di sini ada genset kalau di sini gitu kan. Kalau dia padam listrik pada siang hari ya, dengan waktu cuma 30 menit atau 1 jam pada jam-jam sekian ya, jam 10 ke atas, pasti auto wassalam nih tanaman. Resikonya tinggi, tapi tonase atau kuantitas buahnya itu lebih tinggi daripada sistem vertigasi tetes gitu. Itu bagusnya. Kalau sistem DFT bedanya apa? DFT itu juga closed system, jadi dia bersirkulasi tapi dia itu ada genangannya. Dia tidak ada kemiringan, jadi dia flat, datar, terus ada genangan air yang setinggi misal tingginya 8 cm atau berapa, itu nanti bisa di adjust ketinggiannya gitu ya. Jadi itu namanya sistem DFT. Keunggulannya ketika dia di fase vegetatif, pertumbuhannya akan sangat cepat. Tapi ketika di fase generatif, dia lebih rawan lagi dengan namanya OPT-nya Mas. Jadi OPT dari prakaranya, dari jamur maupun itu akan lebih rawan. Karena sirkulasinya itu terlalu lambat gitu ya menurut saya. Nah, tapi di belakang ini ada inovasi terbaru Mas ini di belakang. Kalau usia kecil pakai DFT, kalau usia dewasa NFT. Itu ada sistem uniknya Mas. Dikombinasi, kalau orang-orang mau tahu Mas ya, kalau mau belajar silakan, tapi wajib datang ya. Nggak bisa kita videokan di konten ya. Tanpa ada namanya tambahan biaya. Saya diajarin dengan guru saya di Pati sana Mas. Itu yang mengajari sistem itu tadi Mas. Jadi di usia kecil, usia ini Mas, ini di belakang ini dia flat, pakai DFT dulu. Pertumbuhannya cepat. Nanti bisa dibedakan ya. Di sini kiri saya ini ada greenhouse kiri kanan ya, yang satu NFT, satu yang DFT. Yang DFT performa tanaman udah besar, yang NFT masih kecil kan. Nah, nanti ketika udah dia usia tertentu, dia yang sini dirubah langsung dengan sistem NFT. Jadi pertumbuhan buahnya akan maksimal dan OPT-nya akan lebih terkurang, lebih minim bahasanya gitu. Jadi kita itu harus bijak untuk menentukan benih ya Mas ya. Benih yang terbaik itu sebenarnya benih yang bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan di tempat masing-masing. Jadi kalau misal awal-awal nanam, kenapa tadi juga saya bilangnya wisata petik buah ya? Disitulah salah satu trialnya untuk menanam benih juga. Wisata petik buah itu orang akan suka ketika kita menyuguhkan banyak macam varietas. Lah di situ juga kita mengamankan sebuah datanya ya, datanya. Oh ternyata di greenhouse saya bagusan tipe yang B. Ternyata di greenhouse saya bagusan yang tipe yang C gitu kan. Saya kurang lebih udah ngetester benih itu kurang lebih ada 35 varietas Mas. Kalau panjenengan nanti mau tahu, di sana ada melon yang belum ada namanya ya, karena bentukannya kayak batik ya. Akhirnya saya namain melon batik Mas. Itulah yang namanya kita mencoba benih Mas. Jadi kita trial dulu di kebun R&D saya, di R&D-nya melon ponik. Kita trial dulu ini. Oh ternyata karakter benih yang A ini kayak gini. Nanti kita kasih SOP ke mitra kita gitu. SOP kami itu SOP yang didesain hari ke hari Mas. Misal hari pertama nih kita pindah tanam, habis itu ada namanya kita spray insektisida. Itu hari ke hari akan ada Mas. Dan kalau sama di melon ponik SOP itu foto saja silakan. Oke, kalau ini namanya melon Dalmatian ya, atau nama varietasnya Ivorica ya, termasuk melon yang winter melon atau sub varietasnya winter melon. Ini melon-melon yang kalau kita kepin mengejar panen 6 kali ke atas ya dalam setahun, tanam melon-melon yang varietas kayak gini. Melon winter melon namanya. Winter itu kayak golden atau Dalmatian. Dalmatian ini ada dari Korea Selatan ada juga yang dari Cina ada. Jadi Dalmatian juga ini ada dua macam, ada yang dagingnya dalamnya hijau, yang dari Korea Selatan itu dagingnya hijau. Kalau ini masak aroma itu semerbak gitu ya. Kalau ini dagingnya itu putih. Kalau putih itu agak crunchy. Ditanam di sistem tanah, substrat maupun di air NFT bisa semua. Ini ya. Usia panennya pendek, cukup 35 HSP. HSP itu hari setelah polinasi. Kalau per kilo biasanya melon ini salah satu melon yang manis ya Mas. Kemarin kita jual di CFC, kemarin kita jual 45 Mas. Di Jombang ini ya. Kalau keluar kota, kalau misal udah masuk ke supermarket ya, melon-melon premium rata-rata di 45 sampai 65 Mas. Cek aja di Surabaya ya, Hoki. Itu rata-rata 55 sampai 65 melonnya gitu ya. Tapi kalau dari petani pasti beda Mas. Namanya keuntungan penjual buah, penjual buah itu pasti rata-rata di 100%-an lah kurang lebih ya. Karena nanti kan ada busuknya maupun lain-lainnya. Terus kalau yang ini namanya Sweet Hummy.
Dulu melon ini benihnya dipegang oleh perusahaan di Jogja saja. Ada satu perusahaan. Ketika kita mau mendapatkan benih ini, harus punya brand dulu, Mas. Ini mulai tenar 2024 pertengahan, kurang lebih. Kita sebutnya aja namanya Hamijo ya. Karena yang Syudami itu punyanya yang kebun di Jogja, yang menamainya, yang perdana. Karena namanya Hamijo ini banyak. Ada varietas yang dari The Blues, ada varietas yang dari VE berapa, dari Vietnam itu. Tapi outputnya 11-12 hasilnya. Distribusi benihnya terbatas banget. Artinya apa? Ketika suplainya sedikit, demand-nya banyak, harganya stabil. Dulu saya pas masih awal sekali, Mas ya, untuk tingkat supplier ya, saya itu dapatnya 30.000 loh, Mas, per kilo. Kalau per hari ini paling masih 20-an lah. Rasanya crunchy dan enak banget waktu pas awal-awal ini rilis, karena belum terlalu banyak ya. Sistem water culture maupun substraculture dia bisa. Mudah besar melon ini dan tahan banting. Jadi kalau orang-orang awam terjun pertanian nanam ini, insya Allah panennya lebih maksimal. Kalau ini namanya melon lavender, ini dari perusahaan Ravioseed ya, saya sebut ya. Ini soalnya juga salah satu guru saya yang punya benihnya ini dari orang Surabaya. Keunikannya itu hampir sama kayak Syudami. Tapi kalau di melon ponik namanya sunrise hami ya, biar warnanya kayak matahari ya. Rasanya dia crunchy, tapi crunchy ringan. Kalau Syudami tadi crunchy-nya berat, harganya ini 65 per kilo lah. Personal size itu rata-rata di 1,4 sampai 1,7. Kalau di atas 2,5 kilo, kalau dikali 65 udah berapa? Nggak masuk akal ya. Makanya ya, supermarket itu menciptakan namanya personal size. Biar orang ketika beli itu nggak terlalu kaget. Oh ternyata melon saya ini sampai 200.000, ini kan kaget ya, gak enak ya. Karena melon ini kalau dibiarkan, Mas, bobotnya bisa sampai 4 kilo, Mas. Bisa ini, melon ini. Ya, kalau misal melon ponik juga, kalau pencapaian per detik ini, alhamdulillah, Mas. Saya sendiri juga orangnya sebenarnya introvert parah, Mas, sebelumnya. Sebelum main melon ya, karena mainnya di balik layar ya. Sampai detik ini karena dulu didorong dengan banyak orang ya, yang awal itu kayak Dinas Pertanian, yang Jombang, dorong ikut-ikut lomba. Kita sampai detik ini kurang lebih ada mungkin 13 penghargaan mungkin, Mas, di melon ponik untuk secara sampai nasional ya. Ada 13, habis itu kalau misal kita secara member kita juga udah sampai 400, Mas. Cukup jalan dari 5 bulan aja, itu juga salah satu pencapaian kita untuk ngajarin orang, mencetak petani juga. Terus kita juga insya Allah ada mau yang kita rilis untuk beberapa aplikasi, Mas, untuk mempermudah. Kalau Mas nanti mau budidaya terus saya kasih aplikasi yang dia ada notifikasi, hari ini kamu harus A, hari ini harus B, kira-kira udah menjadi solusi nggak, Mas, kira-kira? Itu yang kita develop, Mas. Insya Allah nanti akhir minggu ini saya tandakan MOU dengan pihak developernya untuk merilis aplikasi itu tadi. Terus habis itu juga kita sistemnya lebih terukur, kita bisa membangun greenhouse di seluruh Indonesia. Kalau greenhouse bambu dengan kayak gini, Mas, 400 meter persegi, 3 hari udah selesai, Mas. Garansinya kalau bambu kayak gini sekitar 4 bulan garansinya. Kalau galvanis kita garansinya 3 bulan, itu ada juga. Jadi seluruh Indo kita bisa pakai. Ada juga bambu yang sistemnya kayak piggyback, Mas, jadi ada kayak sayapnya gini. Kita pakai bahan terbaik juga dari kali anggrek. Jadi yang seperti saya bilang, melon ponik per hari ini kolaborasinya dengan orang-orang yang terbaik di Indonesia untuk memainkan pertanian gitu ya. Salah satunya gitu. Kalau bicara omset per bulannya insya Allah udah ratusan, Mas. Udah hampir menyentuh 1 udah bisa lah untuk per tahun ini ya. Dan program kita semakin hari semakin banyak, kolaborasinya dengan banyak orang. Tujuan saya agar bisa menciptakan hasil buah yang rasanya premium dan kualitasnya yang terbaik sehingga bisa diekspor ke luar negeri. Tujuan saya sampai sana. Terus saya juga kepingin kedepannya memiliki namanya mall pertanian yang kayak di Singapura. Dalam mallnya ada buat budidaya sayuran-sayuran, Mas. Itu yang kita tujukan di melon ponik sampai ke depannya. Visi misi kita sampai ke arah sana gitu. Jadi kalau greenhouse di melon ponik sebenarnya hampir sama aja kayak di sebelumnya. Cuman kami mengajarkan sekecil apapun usaha kamu, wajib kalian harus punya pemikiran yang besar. Skala industri. Jadi makanya saya selalu bilang ada manajemennya. Manajemen SDM, manajemen budidaya, manajemen keuangan, pemasaran itu wajib harus dipegang. Kesalahannya biasanya orang-orang itu marketnya itu yang belum jelas.
Jadi gini Mas, kalau kenapa kok kita pakai kemitraan, seperti yang saya bilang, Giros ini asetnya yang mahal dulu gitu kan. Ngebangun infrastrukturnya terlebih dahulu ya. Karena kalau saya kayak gini pasti uangnya masih terbatas ya berapa ya. Dan saya pasti ada spare uang yang untuk ngeputar di sisi lainnya gitu ya. Nggak fokus hanya untuk membangun Girosnya kan. Meskipun BEP Giros ini cepet ya sebenarnya. Kalau tanam kita bener, mungkin setahun kalau bambu gini ya udah selesai loh Mas. Di saya itu yang di Giros perdana itu 3 kali panen udah selesai deh, udah BEP gitu kan. Jadi itu tergantung sistemnya, dan kita kalau budidayanya bener, insya Allah cepet. Lah budidaya yang bener ini catatan ya, karena di luar sana banyak orang yang mengabaikan namanya manajemen budidayanya gimana. Nggak salah di 2024 bulan Juni. Dari sistem itu tadi, kita menimbulkan banyak macam masalah. Impactnya apa di situ? Nggak dapat uang, malah menanggung kerugian yang lumayan waktu itu. Jadi di waktu perdana kita main melon itu malah mengalami kerugian yang lumayan Mas. Jadi kayak contoh aja nih, ada kota A, petaninya bilang, Mas ini yang melon yang kita program, kita mau panen nih. Totalnya kan 1000 pohon nih Mas. Ini udah tak panen Mas, potensinya 1 ton. Kita datang ke sana dengan perjalanan 100 kilo. Ternyata di sana melon yang layak dijual hanya 250 kilo. Udah tahu ya maksudnya, kerugiannya itu apa aja gitu kan, udah ketahuan ya, tenaga kerja, akomodasi. Apalagi dunia permelonan, kita itu namanya barang komoditas ya Mas ya. Pasti kalau ke atas kita, ke supermarket, itu pasti namanya kena tempo. Dengan keuntungan kita main yang kayak gitu ya, main ngambil melon itu berapa sih? Nggak mungkin banyak. Kita juga sebagai petani, kita nggak mungkin ngambil yang terlalu rendah harganya. Kita ngasih harga yang terbaik untuk petani gitu kan. Nggak malah untung, kita cuman kelihatan sibuk saja Mas. Bahaya nih di usaha ini. Kadang orang itu kepingin kelihatan sibuk aja ya. Tapi makanya sistem disitulah cikal bakalnya semua. Di situ akhirnya kita tetap main lagi. Dulu kita benih itu ke petani itu sistemnya minjemin Mas. Jadi kita kirim benih ke petani, nanti dibayar saat panen gitu ya. Tapi kalau nggak panen gimana? Dibayarnya panen periode berikutnya. Kemudian kita menemukan sistem yang lebih efisien lagi. Kalau dulu kita ngasih namanya benih, sekarang benih harus bayar di awal. Habis itu kita sepakatin, kalau panen kamu nggak sampai sesuai ini, kamu harus ngantar ke tempat kami untuk kita kirim, atau langsung nganter ke buyer yang akan kita tuju kemana gitu ya. Tapi saya fasilitasin pembayarannya cash. Itu pasti ada namanya manajemen budidayanya Mas. Itu nanti ada semacam aplikasi yang dia harus isi setiap hari. Itu impact-nya juga buat database-nya mereka-mereka Mas. Karena kita ini di era AI ya akhirnya ya. Kita harus wajib punya database. Terus habis itu ada namanya manajemen petani. Manajemen petani SDM-nya itu bagaimana? Itu ada. Terus manajemen keuangan. Cash flow wajib tahu Mas. Per unit ya. Atau per kebun itu harus ada. Jadi laba rugi harus kas. Neraca itu ada semua. Terus manajemen pemasarannya itu gimana? Itu yang kami sampaikan, sehingga makanya ada beberapa orang yang bergabung terus sama kami kayak gitu. Karena kami transparan. Laporan keuangan kami selalu bisa dipantau dari grup. Update setiap hari. Mungkin insya Allah tahun ini ya, di desa ini akan, atau di Jombang nanti akan kita bikin namanya sekolahan pertanian lah. Nah, sekolah pertanian untuk fokus di melon hidroponik maupun di hidroponik ya. Karena permintaannya udah cukup banyak Mas di melon ponik nih, untuk dikirim kemana-mana. Campaign kita itu mendukung program ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan Indonesia ini supportnya siapa sih? Pasti anak-anak muda kok. Lah biar kita ngebikin sistemnya yang rapi, nanti biar anak-anak muda lebih banyak yang bergabung gitu kan. Kalau misal secara detailnya itu nanti langsung kontak aja ke CP ya. Itu ada 4 skema kurang lebih. Tapi kita kelompokkan 2 aja ya. Yang pertama itu jelasnya dia itu mempunyai tanah, terus dia ngebangunnya bisa dari melon ponik. Karena basic saya juga kontraktor ya. Jadi kami bisa kontraktor, dan di melon ponik ada namanya garansi bangunan. Dan sebelum membangun, kalau di melon ponik akan ada namanya gambar 3D visualnya. Visual secara konstruksi bangunannya gimana, maupun secara instalasi hidroponiknya bagaimana. Nah, di budidaya akan itu nanti kita bantuin. Caranya gimana? Di kami ada juga namanya pendampingan intensif. Jadi orang itu kami ajarin. Petani nggak ada background pertanian pun bisa kami ajarin. Pasti 1 kali periode setelah sama kami insya Allah udah bisa. Karena kami mengajarkan by system ya, ada manajemennya. Setelah itu nanti panennya akan kami ambil Mas. Kami ambil atau mau dia jual secara langsung, yang kita kasih linknya secara cuma-cuma Mas. Pembiayaan maupun hasil panen akan dimilikin mitra semuanya. Yang sistem kedua, pembiayaan modal dari mitra, tapi yang eksekusi mulai bangunan, budidaya, panen itu dari manajemen melon ponik. Itu nanti akan ada pembagian hasil. Itu kurang lebih gimana bagi hasilnya, tektokan aja Mas itu. Kita itu fleksibel loh Mas. Kadang ada juga yang dari awal investornya besar dulu nih, tapi nanti ketika udah BP,
Ketika udah BEP nanti pengelolanya yang lebih besar daripada investor. Ada yang sistemnya kayak gitu. Ada juga yang sistemnya langsung flat. Misal flat 50-50 dari awal. Kalau kurang lebih per paket, kalau sistem vertigasi tetes itu kurang lebih ukuran 400 meter persegi ya Mas ya. Kalau gerasnya bambu di 115 jutaan lah Mas. Itu udah maksudnya modal itu mulai dari konstruksi sampai operasional gaji petani ya. Wajib gaji petani ya ini ya. Jangan diasumsikan kita itu mengeksekusi sendiri ya. Tapi kalau modal usaha kita wajib nih gaji petaninya harus ada dari awal. Water culture kayak NFT gini kurang lebih itu di 185an Mas. Kalau bambu. Sistem NFT mahal di awal, tapi akan efisien di budidayanya. Karena sistem NFT ini yang bisa mengejar panen dalam setahun itu bisa sampai 5 kali ke atas lah. Mentok 7 kali ya. Kalau lebih dari itu, kayaknya panen dini itu nanti. Kalau sistem vertigasi itu murah di awal, tapi akan kurang efisien di pasca tanamnya nanti. Itu yang karikatur. Sampai detik ini emang keseluruhannya yang paling bagus karikatur, salah satunya ya. Yang kedua itu namanya FNB. Ini yang cukup berat Mas. Kalau nilainya udah banyak ini, nilai uangnya ini. 2-3 digit adalah banyak sekali, karena 3 kali Mas, ini gagalnya. Yang terakhir itu kita berkolaborasi dengan namanya orang cukup ternama. Beliaunya almarhum di tengah perjalanan kita gitu ya. Jadi waktu itu beliaunya minta kumpulkan semua orang-orang yang berpotensi pada bidangnya FNB. Saya kumpulkan, pulang dari itu, dari 7 orang yang kena COVID 4 orang. Kita nggak bisa berlanjut, itu cukup banyak. Terus kalau di kontraktor sebenarnya nggak terlalu banyak lah, mungkin masih puluhan juta ya. Yang bikin lama itu cairnya aja, yang bikin lama. Disitulah kita menemukan cash flow yang wah ini lambat banget gitu. Ke total kerugiannya cuma puluhan saja gitu ya. Karena dia akhirnya nge-payment lah Mas, yang payment tapi dengan waktu yang cukup lama. Jadi kalau benang merah semua perusahaan ya, kita wajib namanya, kita ini orang Jawa ya Mas, biasanya itu ya aja ya. Lah ini kalau jadi orang Jawa, lebih baik kita tegas sekalian. Di awal kalau kita merasa berpartner ini nggak cocok, alangkah lebih baik ya udah kita nggak usah berlanjut. Dari awal kita harus keras. Mau kita bikin suatu perusahaan, kita kayak mendidik anak, yang anak kita mau kita besarkan, kita wajib punya caranya, cara mainnya. Kalau cara mainnya gini, kamu bisa ikut, ayo kita berkolaborasi. Saya seringnya lemahnya di titik itu tadi Mas, berpartnernya. Jadi saya kafe itu ada yang saya udah ngebikin, terus habis itu MOU-nya karena saya pasrahkan ke partner saya, tapi ternyata nggak jadi-jadi, karena MOU-nya belum jadi. Ini udah grand opening, udah rame, udah dapat omset yang lumayan perharinya waktu itu. Lah disitulah mulai gelagat-gelagat menendang saya Mas. Jadi nendang itu, ini brand saya yang bikin lah. Kelemahannya brandnya itu dulu yang bikin dia, ini bikin cabangnya Mas. Ceritanya gitu dulu itu. Lah disitulah dia menendang itu, ya udah. Saya masih anak kecil juga waktu itu ya. Saya baru lulus kuliah itu, langsung main FNB. Modal dari saya pribadi Mas, dapatnya dari karikatur. Saya alhamdulillah nggak pernah pakai modalnya orang tua. Jadi orang tua saya itu selalu saya bilang, doakan apa yang saya jalankan saja. Karena ridhonya orang tua itu ridho yang paling utama gitu kan. Jadi alhamdulillah dari mulai karikatur saya nggak pernah meminta, saya hanya cukup ridho orang tua. Karena 7 kali perjalanan yang kuliah itu nggak masuk, itu karena ibu saya nggak ridho kuliah di area yang saya inginkan. Tapi tahun kedua, ibu saya meridoin saya di kampus yang saya inginkan, ternyata masuk. Modal full dari saya sendiri. Karena waktu itu saya mikirnya ya udah yang termahal di bisnis itu hanya amanah dan reputasi saja lah. Kalau perkara uang masih bisa dicari lagi. Teman-teman saya itu yang lebih cenderung, ayo dihajar. Percuma saya selesaikan secara kekerasan, hukum juga ini ya udah, ini pasti nanti juga nggak ada impactnya. Daripada saya buang-buang energi lagi di situ, mending saya menciptakan sesuatu yang baru lagi. Yang mahal di bisnis itu reputasi baiknya aja. Kalau kita udah sedikit menaruh nilai kejelekan di suatu orang atau udah fraud ke orang lain, pasti suatu saat dia akan kena imbasnya sendiri. Menurut saya gitu aja sih Mas. Prinsip saya sekarang berusaha lebih baik MOU di awal benar harus jelas. Bagi tugasnya setiap masing-masing tim harus jelas. Ini gimana? Itu harus disepakatin. Kalau dia nggak terima ya udah, kita berarti nggak usah berlanjut. Terus kalau versi saya per hari ini, biar kita perusahaannya makin cepat untuk melesatnya,
Per hari ini Melonponik kolaborasinya mungkin ada 5 ke atas lah Mas ya. Saya punya member Melonponik per hari ini kurang lebih 400 orang Mas. Itu mulai eksekusi proyeknya padahal mulai Desember akhir tahun pas ya. Di situ kenapa kok bisa cepet banget? Karena saya menggandeng orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Yang saya gandeng itu agensi yang fokusnya di advertisingnya. Pinginnya kita usahanya cepet majunya, kita gandeng-gandeng orang-orang yang emang punya kapabilitas atau kompetensi di bidangnya masing-masing. Pasti semua itu ada namanya kolaborasi. Nah, fokus saya sekarang kolaborasi, intinya gitu. Jadi makanya Melonponik bisa sejauh ini karena di balik layarnya itu banyak orangnya gitu. Alhamdulillah kok ketemunya sama teman-teman IIBF, ini komunitas Islamic Indonesia Business Forum. Kebetulan di situ teman-teman saya itu selalu mengajarkan fundamentalnya. Jangan takut kehilangan uang. Kalau masih nilainya segitu tuh masih biaya SPP-nya anak TK ini. Kalau kamu SMA nanti segini gitu. Jadi kalau misal kita boleh ya, namanya dunia usaha itu dunia yang penuh dengan trik dan trik ya. Anak muda jangan takut untuk bertani, karena bertani itu tidak perlu kotor kalau kita mainnya sistem hidroponik ya. Dan pertanian hidroponik itu menurut saya kalau sistemnya benar, caranya benar, sistem pemasarannya benar, faktor BP-nya akan cepat. Jangan disalah kaprakan ya, kadang orang bilang BP-nya kok gini kayak gini. Sistemnya berarti ada celah yang salah. Itu ada sistemnya semua, ada cara mainnya semua. Kalau kita benar, akan cepat BP-nya. Penerus ketahanan pangan bangsa kita itu siapa lagi kalau bukan anak-anak muda. Saya ini juga masih anak muda ya, usia saya juga baru 28 tahun. Saya juga background-nya tidak ada pertanian, saya teknik sipil. Mungkin yang mendorong tahun ini lebih besar ya, karena saya menikah juga baru 1 tahun. Itu istri saya yang mendorong semua perjalanan di Melonponik ya. Jadi karena istri saya yang memasukkan saya di tempat ABCDE ya, akhirnya di situ saya ngebuka lebih jauh lagi, ternyata kita itu bisa loh sampai melangkah di titik sana. Anak-anak sekarang kan banyak Gen Z yang tidak mau menikah ya. Jadi saya menikah deh. Menikah itu nikmatnya luar biasa ya, karena istri itu yang akan ngebantu kita untuk di titik susah kita, juga istri kita yang bisa buat cerita kita gitu kan. Saya Lafilian, saya dari Melonponik Jombang, Jawa Timur. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah.